Coba deh, pernah kepikiran nggak sih gimana dunia di sekitar kita ini bekerja? Mulai dari musik yang kita dengerin, ombak di pantai, sampai cahaya matahari, semuanya itu ternyata terhubung oleh dua konsep fisika yang, wah keren banget, getaran dan gelombang. Yuk kita bedah bareng-bareng gimana semua ini nyambung. Oke, ini mungkin kedengarannya kayak teka-teki ya. Gitar, ombak, sama gempa bumi. Apa coba persamaannya? Tiga hal yang kelihatannya beda banget, tapi ternyata terikat oleh satu prinsip dasar yang sama. Jawabannya bakal kita temuin sebentar lagi. Nah, buat ngejawab pertanyaan tadi, kita harus mulai dari akarnya dulu, getaran. Jadi, sebelum ada yang namanya gelombang yang bisa jalan-jalan, harus ada sesuatu yang bergerak di tempat dulu. Ini nih, fondasi dari semua yang bakal kita omongin. Definisinya sebetulnya simple banget. Bayangin aja ada benda yang lagi diam, anteng. Nah, titik diamnya itu kita sebut titik keseimbangan. Kalau benda itu kita ganggu, terus dia mulai gerak maju mundur atau naik turun ngelewatin titik itu, ya itulah yang namanya getaran. Dan contoh paling klasiknya ya ini, bandul. Waktu kita ayunkan, dia kan gerak dari satu sisi ke sisi lain, tapi selalu melewatin titik tengahnya. Gerakan bolak-balik yang teratur ini, nah itulah esensi dari sebuah getaran. Contoh lain yang lebih akrab di telinga kita, gitar. Waktu senarnya dipetik, senar itu sebenarnya gerak naik turun dengan cepat banget. Mata kita mungkin nggak bisa lihat jelas, tapi gerakan bolak-balik inilah yang bikin ada suara merdu yang kita dengerin. Satu lagi deh, biar lengkap. Lihat pegas ini. Coba tarik bebannya, terus lepasin. Dia bakal gerak naik turun kan? Jadi, dari bandul, senar gitar, sampai pegas, semuanya nunjukin prinsip yang sama persis. Gerak bolak-balik yang teratur di sekitar titik seimbangnya. Nah, setiap getaran itu bisa kita ukur loh. Ada dua hal utamanya. Pertama, frekuensi. Ini soal seberapa sering atau seberapa cepat getaran itu terjadi dalam satu detik. Kedua, periode. Ini kebalikannya, yaitu seberapa lama waktu yang dibutuhin buat satu getaran penuh. Keduanya ini kayak dua sisi dari koin yang sama. Oke, sekarang gimana ceritanya kalau getaran ini nggak cuma diam di tempat? Gimana kalau energi dari gerakan bolak-balik itu mulai nyebar kemana-mana? Nah, disinilah kita kenalan sama konsep kedua kita, gelombang. Saya suka banget sama analogi ini, simple tapi kena. Jadi, kalau getaran itu gerak di tempat, gelombang itu ya getaran yang lagi merambat, lagi bawa energinya buat jalan-jalan ke tempat lain. Gampang kan ngebayanginnya? Ini dia definisi yang lebih ilmiahnya. Kata kuncinya adalah merambatkan energi. Tapi ada satu hal yang penting banget, dan ini sering bikin salah paham. Gelombang itu mindahin energi tanpa mindahin materinya loh. Contohnya ombak di laut. Airnya itu nggak ikut pindah ke pantai loh. Partikel airnya cuma gerak naik turun aja di tempat. Yang jalan sampai ke pantai, itu energinya. Oke, ternyata energi ini bisa jalan-jalan dengan cara yang beda-beda. Sekarang, mari kita lihat dua jenis utama dari gelombang. Bedanya itu ada di arah gerakannya. Ini, kalau gelombang transversal, partikelnya gerak naik turun, tapi energinya maju ke depan. Tegak lurus kan? Contohnya kayak gelombang Itali. Nah, kalau gelombang longitudinal, partikelnya gerak maju mundur searah sama gerakan energinya. Contoh paling gampangnya ya gelombang suara. Dan ini dia alat peraga paling pas buat ngertiin bedanya, mainan slinky. Kalau kita gerakin ke samping, kita dapet tuh gelombang transversal yang bentuknya naik turun. Tapi kalau kita dorong dan tarik, kita dapet gelombang longitudinal yang maju mundur. Keren ya, satu mainan bisa nunjukin dua konsep fisika sekaligus. Ada cara lain buat bedain gelombang, yaitu butuh tumpangan atau enggak. Gelombang mekanik itu bisa dibilang agak manja. Dia butuh medium buat merambat, entah itu udara, air, atau benda padat. Tanpa itu, dia nggak bisa jalan. Sebaliknya, gelombang elektromagnetik kayak cahaya itu super mandiri. Dia bisa nembus ruang hampa. Makanya cahaya matahari bisa sampai ke bumi kan? Oke, kita udah kenalan sama keduanya. Biar makin nempel di kepala, yuk kita bandingin langsung head to head apa sih beda utamanya? Jadi, poin paling pentingnya ini nih. Getaran itu gerakannya lokal di satu titik aja. Energinya juga muter-muter di situ aja. Sementara gelombang itu soal perambatan. Soal mindahin energi dari satu tempat ke tempat lain. Bisa dibilang getaran itu penyebabnya, dan gelombang itu efeknya yang menyebar. Terus, mungkin ada yang mikir, emang sepenting itu ya tahu soal ginian? Oh, jawabannya penting banget, karena konsep ini ngejelasin hampir semua hal di dunia nyata kita. Yuk kita balik lagi ke pertanyaan di awal tadi. Ingat kan sama pertanyaan ini? Setelah semua yang kita bahas, saya yakin jawabannya udah mulai kebayang. Udah bukan teka-teki lagi kan? Jawabannya simple tapi juga luar biasa.
Semuanya dimulai dari getaran yang kemudian jadi gelombang. Getaran senar gitar jadi gelombang suara. Getaran lempeng bumi di dasar laut jadi gelombang gempa. Bahkan sinyal radio dan cahaya buat kita melihat itu juga gelombang elektromagnetik. Semuanya berawal dari gerakan bolak-balik yang sama. Nah, inilah kenapa ini semua penting. Getaran dan gelombang itu ibaratnya bahasa universal yang dipakai alam semesta. Itu caranya energi ngobrol dan pindah tempat. Jadi kalau kita paham dua hal ini, artinya kita paham cara kerja dunia di level yang paling dasar. Dari cara kita dengerin musik sampai cara kita lihat bintang di langit. Oke, sebagai penutup, coba kita pikirin sesuatu buat ke depan. Kita sekarang tahu kalau gelombang itu isinya energi yang lagi jalan-jalan. Ombak laut itu bawa energi yang gede banget. Cahaya matahari juga bawa energi. Pertanyaannya adalah, gimana ya caranya kita di masa depan bisa lebih jago lagi buat nangkep dan manfaatin semua energi yang terus-menerus bergerak di sekeliling kita ini? Nah, itu sesuatu buat kita pikirin sama-sama.